Baik, baik Pak. Kita tahu bahwa KUHP yang baru dan KUHP yang baru ini juga kan dinilai ini lebih manusiawi, lebih modern dan lebih berkeadilan kan Pak. Kalau kemudian boleh lebih spesifik, Bapak tadi bilang bahwa urgensinya perjalanan untuk perubahan ini sendiri, penetapan ini sendiri sebenarnya sudah lama ini, bukan baru setahun 2 tahun yang lalu, tapi proses ini pun sudah berjalan lama. Lalu penegasannya adalah kenapa baru sekarang Pak? Kalau versi Jepang itu. Maksudnya? Ya, kenapa harus sekarang ya? Kenapa nggak misalnya ya tahun kemarin atau tahun yang lalu gitu? Ya, kalau lihat sebenarnya bukan harus sekarang. Ya. Harusnya jauh hari sebelumnya sudah. Karena kita lihat sendiri seperti KUHP itu sebenarnya tahun 70-an itu juga sudah dibicarakan tentang perubahannya. Ada badan organisasi-organisasi lain, sudah organisasi akademisi dan yang lainnya itu sudah mencoba memperbaikinya. Bahkan kalau kita lihat kemarin seperti KUHP itu pernah sebelum zamannya Pak Jokowi itu sudah paripurna undang-undangnya. Tapi begitu Pak Jokowi masuk diangkat jadi presiden, lalu timbul lagi sangkaan dari masyarakat karena menganggap ada sebagian isi KUHP itu yang belum cocok dengan situasi terkini, kemudian disuruh bahas lagi. Habis dibahas lagi, kemudian diuji publik, adakan dialog publik, dapat masukan, dirancang lagi draftnya, kemudian dipublikasikan lagi keluar, kemudian kemudian masih ada lagi. Karena ternyata begini, di kita ini kan, ya kita ini daerahnya luas, daerahnya ada pulau-pulau, ada suku-suku, ada adat dan budaya tersendiri. Kadang-kadang daerah itu punya hukum tersendiri, ada hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ini kan harus diakomodir itu. Makanya kalau mau lihat perubahan KUHP dulu dengan sekarang, KUHP itu di pasal 1 itu bahwa tidak ada satu perbuatan yang dihukum sebelum diatur oleh undang-undang itu. Tapi kalau lihat KUHP yang sekarang di pasal 2-nya itu mengatur bagaimana mengakomodir hukum yang hidup. Hukum yang hidup itu di daerah itu kadang-kadang punya hukum sendiri. Terus apakah hukum di daerah ini bisa dipakai hukum daerah lain? Belum tentu. Nah, lalu bagaimana supaya mengakomodir ini? Nah, di pasal 2 KUHP itu bisa menjaring itu semuanya. Artinya kalau ada peraturan yang berlaku khusus di daerah tersebut dan diakui, contoh Aceh dia punya kanun, kadang di Padang dia punya adat sendiri, di Papua itu ada hukum adat yang kadang-kadang mereka dengan bakar batu bisa menyelesaikan masalah. Ada orang itu kelompok masyarakat bunuh-bunuhan, tapi dengan acara adat bisa selesai itu. Tapi kalau di KUHP kita kan tidak boleh. Ya membunuh harus dihukum penjara gitu. Tapi di dalam KUHP yang baru ini mengakomodir itu. Tapi semuanya juga nanti harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang berlaku di daerah tersebut. Kemudian nanti diakomodir, diimplementasikan. Jadi salah satu sebenarnya pemberlakuan undang-undang yang baru ini yaitu menjaring hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jika kalau ditanya kenapa sekarang gitu ya, harusnya dulu memang. Tapi dinamika hidup terus gitu. Walaupun sekarang, tapi masih ada juga orang yang meyakini ini belum waktunya juga gitu, karena masih ada yang selesai juga, masih ada mereka yang belum masuk di dalam sesuai keinginan mereka. Ya namanya undang-undang itu dibuat kan pasti ada pro dan kontra. Pro dan kontra ini harus disikapi dengan kondisi pemberlakuan undang-undang itu. Undang-undang yang sudah diundangkan dia wajib untuk kita laksanakan. Tapi kalau isi undang-undang itu ada yang mungkin masih kurang berkenan di mereka, ya mereka punya hak untuk keberatan atas undang-undang itu, kemudian menggugat, mungkin ada yang mau merubah, bahkan ada yang mau mengganti, ini diperbolehkan. Dan itu ada juga beberapa pasal yang di judicial review, tapi kita belum masuk ke sana. Kita belum ya? Kita belum ke sana. Baru diundangkan ya. Saya baru mau masuk yang sebelah sini Pak.